ini selalu menggebu-gebu ini, saudara minta pendapat mantap yang 4 skala. Apa saking untuk ngetes atau gimana ini? Jadi untuk batasan istita'ah itu menurut mazhab Syafi'i, Hanafi dari para peneliti mazhab Syafi'i ya, Hanabila dan Hanafiyah, sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dari Al Hasan, ketika turun ayat tadi yang dibaca oleh penanya tadi, yaitu ayat walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Nabi ditanya oleh seseorang, "Wa mas-sabilu ya Rasulullah?" Apa yang dimaksud as-sabil di sini? Jadi bagi orang yang mampu dalam melakukan perjalanan haji. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam, az-zadu war-rahilatu, yaitu sangu, bekal atau sangu, war-rahilatu dan kendaraan, artinya ongkos untuk bayar karena kalau sekarang pesawat. Jadi ini yang dijadikan dasar oleh pengikut mazhab Syafi'iyah, Hanabilah dan Hanafiyah. Jadi yang dimaksud mampu itu adalah, yang dimaksud mampu ya sangu. Ada sangu ketika untuk berangkatnya, dan juga biaya untuk orang yang ditinggalkan di rumahnya. Tapi bukan cuma sangu berangkat tok, tapi untuk belanja anak yang ditinggalkan tidak ada kan tidak ada keseimbangan itu. Tapi yang dimaksud di dalam ini adalah sangu di dalam menunaikan ibadah haji. Yang nomor 2 kendaraan, artinya ongkos untuk membayar kendaraan itu. Jadi kalau dia sudah punya kemampuan 2 hal itu, ya wajib, harus. Karena walillahi 'alan nas, karena ala di sini menunjukkan keharusan, wajib bagi orang yang mampu melakukan haji karena Allah. Harus lillah menunjukkan makom lillah, ikhlas. Jadi kalau haji sampai berkali-kali karena ingin sum'ah, ingin reputasi diri, ingin dikenal orang lain, sudah haji berkali-kali, ya percuma, itu tidak ada pahalanya kan. Kalau ikhlasnya tidak diterima. Nah, sedangkan menurut Malikiyah, pengikut mazhab Imam Malik, yang dimaksud mampu di situ ialah mempunyai kemampuan ketika dia melaksanakan ibadah haji sampai di kota Mekah. Itu kemampuan di situ. Jadi pelaksanaan ibadah sampai ke kota Mekah, sampai ziarah ke Madinah, ya itu berarti mampu. Ya, saya kira tidak bertentangan dengan pendapat yang pertama. Orang punya kemampuan berangkat menunaikan ibadah haji dari negara ke Mekah, kuda ziarah ke Madinah, kan sahami sarang segala kan gitu, punya kemampuan di dalam zat dan rohi. Saya kira pendapat 4 mazhab ini saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Mana ekstrak babi, wah ini kan biasanya kan kalau orang mau melakukan ibadah haji atau umroh kan disuntik ya kan gitu, disuntik. Itu sebagian pendapat ada mengatakan bahwa itu adalah bahannya dari babi, dari minyak babi. Kan termasuk di antara yang pernah jadi mantan Menteri Agama kan Bapak Profesor Dr. Agil Munawar. Saya pernah tanya, memang ada di antara suatu negara, jadi ekstrak yang disuntikkan pada bahan itu adalah dari babi, tapi dalam negara lain tidak. Itu oleh pemerintah Arab Saudi sudah dilakukan seleksi. Jadi mana istilahnya yang suntikan-suntikan yang mengandung minyak babi atau unsur-unsur yang dilarang oleh agama dan tidak, itu sudah dilakukan seleksi. Dilakukan kajian dan penelitian di laboratorium. Kalau sekiranya itu dibuat dari sesuatu yang dilarang oleh agama seperti babi, yang jelas itu haram.
Oleh karena ini pemerintah kita, dalam hal ini pemerintah Indonesia yang ditangani oleh Departemen Agama, ini seringkali bagi orang jamaah haji atau umroh cukup bayar pada dokter bahwa dia menyatakan sudah disuntik dengan apa itu nama istilahnya itu, ekstrak itu namanya, ya itu saya kok itu biasanya cukup bayar, kita sudah ada dapat izin untuk berangkat, jadi tidak harus disuntik gitu. Kalau tidak salah itu bayar 600.000 ya, 600.000. Iya, formalitas, memang formalitas. Hanya cukup bayar itu saja, di sana kita dapat keterangan bahwa itu sudah disuntik ya, itu cara kan begitu. Jadi untuk mengantisipasi terjadinya bahwa itu adalah mengandung sebab itu yang dikhawatirkan. Itu sudah diantisipasi oleh Depak. Nah, kalau tadi Depak itu melarang, itu kan barusan saja. Barusan saja. Depak melarang adanya talangan haji. Tapi di satu sisi Depak itu melarang, ya, tapi tidak memberikan kesempatan untuk orang-orang yang setengah mampu. Karena manusia itu kan ada yang levelnya kaya, artinya kelas atas, itu bisa membayar haji langsung kontan 35 juta sekian seumpama. Ada untuk level menengah, untuk tingkatan orang yang setengah mampu. Ini kalau dengan bayar kontan tidak mampu, tapi dengan cicilan seperti adanya talangan, mereka itu bisa mampu. Ternyata banyak. Nah, ini sekarang dengan adanya kebijakan Depak ini, di Sukoharjo sekarang sudah melakukan pemikiran, sudah mengantisipasi. Sebab kalau nanti ini terus larangan ini berkelanjutan dan pemerintah sudah tidak bisa menerima adanya talangan haji, jelas kaum muslimin yang bagi kelas menengah itu merasa keberatan. Itu banyak mereka itu datang, tolong Pak, kalau bagaimana kalau talangan itu ditiadakan, kami tidak mampu bayar kontan. Gitu. Memang Depak itu memang mempunyai kebijakan ingin menutup talangan haji. Karena mungkin karena banyaknya, saya kira menunggu sampai 10 tahun, 12 tahun, 13 tahun itu saya kira bukan karena faktor talangan haji. Justru faktor yang paling besar tertundanya jamaah haji itu karena faktor kuota. Kuota artinya dijatah oleh pemerintah Arab Saudi untuk Indonesia sekian ratus ribu, 400 ribu, Malaysia sekian ratus ribu, untuk negara lain sekian ratus ribu, kan begitu. Nah, sedangkan jamaah aja orang yang haji tambah banyak, kan begitu kan, tambah banyak. Nah, sedangkan talangan haji kan tidak bisa langsung bayar sekarang, mesti langsung berangkat, kan lihat porsinya. Nah, tempoh hari Depak itu membuat satu kebijakan, masih dalam bentuk rencana, orang-orang yang tua di atas umur 60 itu mau didahulukan. Ya, konsekuensinya yang usianya lebih muda tapi bayarnya lebih dahulu nggak terima. Loh, saya bayarnya sudah